terus harus bersikap seperti ini gitu. Nah, tapi lebih kepada juga ditekankan ya tentang norma nilai budaya, kamu kalau jadi perawat seperti ini, jadi bidan seperti ini, jadi dokter seperti ini gitu. Tidak hanya pintar di dalam ilmu dan juga praktek ya, tapi kamu harus paham nilai-nilai ya, nilai-nilai dan standar etik dari profesi kamu tuh. Itu yang harus juga dilakukan oleh seorang profesor. Tapi dalam 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 pemberian bukan nakut-nakutin ya, tapi lebih kepada memberikan pemahaman kepada si persepsi ya. Nah, sosialisasi profesional ini dilakukan semenjak dari si persepsinya ini mahasiswa gitu. Bukan berarti dia nanti setelah menjadi karyawan yang baru tidak dilakukan lagi sosialisasi profesional, perlu gitu tadi ya. Ini sosialisasi profesional itu bisa dibilang sepanjang hayat. Oke. Ya. Nah, ini adalah berupa ringkasan ya. Misalnya ini ada mahasiswa persepsi ya yang dia tidak memiliki apa-apa jika dia belajar praktek klinik ya di suatu rumah sakit ya, atau puskesmas atau di komunitas. Untuk menjadi seorang yang profesional ya, dia akan mengalami masa transisi gitu ya. Nanti terjadi kecemasan ya, mungkin kecewa, frustasi ya, konflik dari diri ataupun dengan orang lain, bingung ya. Nah, disinilah peran dari rektor dan juga peran dari dosen dari kampusnya itu menjadi penting. Oke, ya. Nah, yang terakhir tentang kompetensi. Tadi balik lagi. Tadi udah disinggung-singgung kompetensi ada 3 ranah. Ada ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau sudah dibilang dia harus menguasai atau mencapai kompetensi apa? Berarti kalau sudah ditanya kompetensi apa, berarti yang harus kita jawab tidak hanya secara pengetahuan ya, dia paham, dia bisa menjelaskan, tidak hanya itu, tapi dia juga harus terampil dan juga tetap atau afektifnya sesuai gitu ya. Itu kompetensi. Ya, putus Dika suaranya. Putus. Makasih. Dika, ya, sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jika kita lihat di sini gambar nih, kalau tadi kompetensi ada 3 ya, ada 3 ranah, knowledge, skill ya atau keterampilan, dan sikap. Kalau kita buat iritan ya, nah inilah yang disebut ya kompetensi karena terdiri dari 3 ranah tersebut gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Kompetensi itu erat kaitannya dengan taksonomi Bloom. Nah, mungkin pernah dengar ya. Sih pernah dengar deh. Ya, biasanya di pendidikan dulu kalau masih yang masih 5 tahun mungkin masih ingat ya. Nah, taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu menggambarkan kata-kata yang menunjukkan suatu kemampuan ya, kemampuan dari seseorang. Nah, ini bertingkat ya. Tadi taksonomi Bloom itu ada tetap dibagi menjadi 3 ranah ya, masing-masing ranah tadi kognitif, psikomotor, dan afektif itu ada sendiri-sendiri. Nah, kenapa sih perlu tahu ini gitu ya? Nanti untuk kita ketika teman-teman mendapatkan BRP atau RPS atau buku panduan praktek klinik
gitu ya, dari kampus. Nah, bisa lihat tuh di situ capaian belajarnya pakai kalimat yang mana, gitu, pakai kata yang mana. Nih, ini dari segi kognitif ya, dari segi kognitif. Level yang paling mudah itu adalah yang C1, remembering. Ini cuma mengingat, memahami, sudah mulai menerapkan, ya, menganalisa, evaluasi, lalu yang terakhir adalah creating, menciptakan. Motor, ya, paling tinggi naturalisasi istilahnya, ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau level paling rendah kemampuan, ya, kemampuan psikomotor seseorang itu adalah mengikuti, menirukan, jadi tinggal menirukan gitu ya. Terus yang kedua, dia bisa memasang, membongkar, memperbaiki, menyusun, ya, mengoperasikan, menyusun di sini